Nah, kunci koordinasi dengan pemerintah daerah inilah yang menjadi penting, sehingga saya juga menyampaikan kalau begitu pentingnya membuat satgas pengawasan tatap muka. Jadi artinya opsi tatap muka harus sudah dibuka. Mau itu masuknya 10%, 20%, 30%, ya, tetapi diberikan opsi itu. Tapi intinya anggota itu meminta fungsi pengawasan yang penting. Oke. Kesiapannya sudah oke semua, tapi fungsi pengawasan yang penting. Oke. Memang sejak awal masa pandemi, Kementerian sudah menyiapkan sistem platform bersama hadapi corona. Jadi dari situ kami berupaya semaksimal mungkin memotret kondisi profil sekolah dasar terhadap sistem pembelajaran yang berlaku di masa pandemi. Juga yang sangat mendasar adalah pemanfaatan dana BOS yang diberikan keleluasaan kepada sekolah untuk dapat mensupport, mendukung terhadap implementasi pembelajaran di masa pandemi. Secara umum dari anak-anak sih sebetulnya lebih mengikuti apa yang sudah menjadi aturan sekolah ya Mas ya. Terutama anak-anak jenjang sekolah dasar yang memang juga maksimal 50%. Dan ini juga kembali kesiapan orang tua mengizinkan anak-anak kita belajar di sekolah ya. Riset Kemendikbud menyatakan bahwa PJJ itu mengakibatkan penurunan hasil belajar siswa. Ini nasional risetnya. Jadi ada penurunan belajar. Kenapa? Sangat pantas karena masih ada 12.548 daerah yang blank spot internet. Nah, PJJ itu kalau nggak ada internet gimana? Anak-anak naik ke gunung, naik ke pohon dan lain mencari titik-titik yang ada itunya. Belum lagi soal kapasitas ya dan literasi digital guru. Mungkin internet ada, tapi guru mungkin tidak semua punya kapasitas untuk menyampaikan pengetahuan dengan cara PJJ. Jadi, dan 80% rata-rata memang para orang tua menginginkan tatap muka ya, tatap muka. Memang ini lebih banyak saya lihat kalau dilihat komposisinya bagi orang tua yang anak-anaknya di KBTK, di SD, ya, di SMP, begitu. Mungkin kalau di SMA memang kecenderungan untuk bisa belajar secara daring itu memang lebih tinggi, ya. Terutama memang jika kendala-kendala jaringan, akses internet itu lebih bisa diatasi, maka anak-anak SMA memang lebih senang sepertinya dengan daring ini. Pendidikan karakter yang paling dirasakan sangat tererosi, karena pendidikan karakter ini kan memerlukan lingkungan, memerlukan keteladanan. Bukan tidak bisa ya pendidikan karakter ini tanpa sentuhan, tanpa lingkungan itu. Sehingga memang saya melihat beberapa sekolah swasta yang cukup siap itu sekarang menyiapkan dengan satu keyakinan bahwa ke depan blended learning akan tetap berjalan. Tetapi memang hal yang tidak bisa digantikan sampai hari ini adalah touch dari seorang guru, keteladanan dari seorang guru dalam pembentukan karakter. Dan menurut Pak Zahri, sekolah itu harusnya tidak menjadi tempat yang bisa menjadi potensi penularan COVID ini ya? Kalau bicara standar aman dari COVID, ya pandemi berakhir. Itu kan aman dari COVID gitu ya. Tapi kita kan tidak bisa menunggu kapan hal itu terjadi, Mas. Artinya bahwa dalam kondisi pandemi, pendidikan tetap harus berjalan. Bagaimana caranya pendidikan itu tetap harus berjalan? Ya pembelajaran tatap muka harus dilaksanakan.